doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Ay, I don't want love, no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, ay, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini dengan gua AA Wirya. Jadi sekarang gua sedang berada di showroom Celebrity Car yang berlokasi di Jalan Tukatieh Aye nomor 100 Panjer, Denpasar, Bali ya teman-teman. Dan juga showroom ini memiliki cabang di Jalan Tukatieh Aye nomor 31X Panjer. Nah, di Celebrity Car ini tersedia berbagai macam mobil premium yang tentunya bebas tabrak, kualitas terjamin, serta ada garansinya nih guys. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang ingin ganti mobil. Dan segera kunjungi Celebrity Car karena stoknya sangat terbatas. Nah, sekarang di hadapan kita ada mobil Honda Odyssey yang tahun 2015. Untuk harganya sendiri bisa teman-teman langsung nego aja di Celebrity Car. Kalau kita lihat desain dari mobil ini benar-benar ganteng banget untuk sekelas mobil MPV, dan untuk kuncinya sendiri dia seperti ini ya. Ciri khas dari mobil Honda, kuncinya sama seperti ini. Di belakangnya dia ada logo Honda dan di bagian depannya dia ada tombol lock, unlock, dan untuk power sliding door-nya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk di bagian eksterior. Mobil ini jujur menurut gua ganteng banget desainnya, apalagi di bagian grillnya itu dia berwarna chrome jadi mewah sekali. Untuk di bagian depan sini dia ada kamera ya, mantap. Kemudian juga di sini dia logo Hondanya berwarna chrome. Untuk lampunya sendiri, lampu jauhnya dia masih halogen. Kemudian lampu utamanya ini dia sudah LED projector, di sini juga sudah ada DRL. Untuk lampu sirnya dia masih halogen. Nah, kalau kita lihat juga untuk di bagian bawah dia fog lampnya itu masih halogen, dan untuk di bagian bumpernya ini keren banget ya, desainnya tuh sporty sekali, benar-benar sudah kekinian dan modern banget. Oke, jadi langsung aja kita lihat untuk di bagian wiper, di sini dia sudah model frameless, jadi sudah kekinian banget, sudah modern. Dan untuk di bagian bannya dia menggunakan ban Dunlop dengan profil 21555R17. Dia menggunakan velg two-tone color jadi terkesan sporty pada mobil MPV ini. Untuk rem depannya dia sudah cakram, dan untuk di bagian spion di sini sudah ada lampu sin yang juga sudah LED tentunya. Nah, untuk di bagian samping sini dia desainnya tuh keren banget ya. Dia ada lekukan-lekukan seperti itu. Jadi memberikan kesan sporty. Kemudian juga di sini untuk handle pintunya dia sudah ada tombol dan sudah model tarik berwarna chrome. Jadi sudah mewah sekali, sudah kekinian. Kalau kita lihat juga untuk di bagian belakang sini dia handle pintunya juga sudah berwarna chrome. Nah, di sini dia ada rel ya, jadi terlihat rapi untuk mobil ini. Kemudian di bagian sampingnya dia ada list berwarna chrome, panjang banget sampai ke bagian belakang. Untuk ban belakangnya dia sudah menggunakan rem cakram dengan velg yang sama, dan juga sudah menggunakan ban yang sama seperti yang di bagian depannya. Jadi sudah pakem banget untuk remnya. Dan sekarang kita akan bahas untuk di bagian belakang. Jadi desainnya seperti ini, benar-benar ganteng banget sama seperti yang di depan. Oke, jadi langsung aja kita bahas lebih detail. Untuk di bagian atas dia ada spoiler. Kemudian juga di sini ada head stop lamp. Untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Di sini juga dia sudah ada wiper logo Honda berwarna chrome. Di sini ada tulisan Odyssey. Dia itu dilapisi dengan mica. Kemudian untuk di bagian lampu belakang di sini lampu mundur masih halogen, sen masih halogen, dan lampu utamanya dia sudah LED. Kemudian untuk di bagian bawah di sini ada lampu mata kucing, ada set skirtnya juga, jadi terlihat keren ya untuk di bagian bumpernya. Dan di sini juga sudah ada kamera mundur. Oke, langsung aja kita lihat untuk kapasitas dari bagasinya. Kebetulan untuk pintu bagasinya ini dia belum elektrik ya, jadi masih manual, dan ini kapasitasnya itu besar banget. Kemudian untuk di bagian atasnya di sini ada slot untuk peletakan tombol elektrik tailgate-nya. Di sini juga ada handle pintu untuk menutup. Dan untuk kapasitas dari bagasinya ini dia luas banget. Di sini juga sudah ada lampu interior, jadi kalau malam hari kita tidak akan kegelapan. Dan di sini ada sejenis ruangan gitu ya untuk menyimpan tools. Kemudian juga joknya ini bisa kita lipat untuk menambahkan ruang pada bagasinya. Nah, ini dia ada 3 row ya untuk di bagian jok, dan kalau kita lihat di sini benar-benar lega banget untuk di bagian kakinya. Di sini dia sudah ada power outlet juga nih di bagian tengah. Di sini ada cup holder, kemudian juga di sisi sebelah sini dia ada ruang penyimpanan. Di bagian atasnya dia ada kisi AC ya. Jadi sampai di row bagian ketiga itu dia ada kisi AC-nya, jadi mantep banget, merata. Dan sekarang kita tutup dulu untuk membahas di bagian interior depannya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas lebih detail.
Nah, jadi seperti ini dia teman-teman desain dari dashboardnya, keren banget. Nanti kita akan bahas lebih detail dan sekarang gue akan taruh dulu kuncinya supaya tidak hilang di bagian sini. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas dulu untuk di bagian door trimnya. Jadi desain dari pintunya ini benar-benar unik banget ya. Di sini ada seperti patahan gitu, kemudian juga di sini menggunakan material kulit. Di sini ada list jahitan asli yang berwarna putih. Kemudian untuk armrestnya juga dia berbahan kulit. Di sini dia ada power window-nya. Untuk autonya dia hanya di sisi driver. Di sini ada central lock dan ada pengaturan untuk spionnya. Di sini dia ada memory seat, mantap sekali. Dan untuk handle pintunya dia sudah berwarna chrome. Kemudian di sini ada speaker, ada ruang penyimpanan serta ada cup holder di bagian bawah dan ada lampu indikatornya berwarna putih. Oke, kemudian kita bahas untuk di bagian jok. Di sini joknya sudah elektrik ya, jadi untuk maju, mundur, tinggi, rendah, dan juga pengaturan punggungnya dia sudah elektrik kecuali di lumbarnya. Untuk joknya dia menggunakan jok kulit, di sini berwarna hitam dan juga desainnya itu mewah banget ya, mantap sekali. Dan sekarang gue akan masuk untuk merasakan sensasi duduk di dalam mobil ini. Dan yes, mobil ini karena tidak begitu tinggi jadi bener-bener enak banget ketika kita duduki. Dan untuk di bagian dashboardnya gue suka banget dengan desainnya, mewah sekali, ciri khas dari Odyssey-nya itu sangat terasa. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas untuk di bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri dia sudah menggunakan material kulit, kemudian di sini dia ada logo Honda berwarna chrome dan di sini ada list berwarna silver. Kemudian di sini ada tombol-tombol yang untuk audio control, kemudian juga untuk mengangkat telepon. Di sini dia ada pengaturan untuk MID dan untuk di bagian atas dia ada cruise controlnya. Kemudian untuk di mobil ini juga dia kisi AC-nya itu sudah dilapisi list berwarna silver. Dia mengotak ini ya. Di sini dia ada material seperti kayu berwarna hitam. Di sini dia ada tombol untuk sliding door untuk mematikan, tombol eco juga dan electronic stability control. Di sini ada ruang penyimpanan juga. Dan kalau kita lihat untuk di bagian setirnya ini sudah dilengkapi dengan tilt, tapi belum teleskopik ya, sayang sekali. Dan kalau kita lihat juga sudah ada SRS airbag untuk di bagian setir dan tampilan MID-nya dia hitam banget ya. Nanti dia akan menyala ketika mesinnya menyala. Dan untuk dashboardnya sendiri dia masih menggunakan material plastik keras. Di sini dia sudah soft touch. Kemudian juga di sini ada list berwarna silver. Dan untuk di bagian tengah sini kisi AC-nya bentuknya unik ya. Dia desainnya menyatu dengan head unitnya. Di sini ada head unit dengan bentang layar 8 inch, ada tempat untuk memasukkan CD juga. Dan kemudian untuk desain dari tuas transmisinya dia desainnya seperti ini, ciri khas Honda. Di sini juga ada material sejenis kayu, tombol start stop engine, kemudian juga tombol untuk lampu hazard dia ada di sisi sebelah sini. Untuk AC-nya dia sudah digital dan ini sudah touchscreen tentunya. Jadi kalau kita lihat untuk di bagian dashboardnya dia itu mewah sekali ya. Untuk di bagian laci depannya sudah soft opening, tidak ada lampu dan kapasitasnya ini lumayan lega banget, bisa menampung banyak barang. Untuk di bagian bawah sini dia ada power outlet, kemudian juga ada USB 2 buah serta ada HDMI, jadi lengkap sekali. Di sini juga ada ruang penyimpanan, dilapisi dengan karet dan di sini bisa dimajukan lagi ya ke bagian depan, jadi mantap sekali. Ada 2 buah cup holder juga untuk di bagian depannya. Dan kalau kita lihat di sini dia benar-benar keren banget untuk di bagian tengah sini konsolnya itu, dan juga untuk di bagian tengah dia tuh rata ya. Jadi di sini tidak ada apa-apa, jadi rata lantai, mantap sekali bisa dilewati. Dan juga joknya sudah dilengkapi dengan armrest, jadi cukup nyaman ketika kita berkendara. Dan di sini kalau kita majukan kemudian juga kita buka cup holdernya dia benar-benar keren banget. Untuk di bagian atasnya dia ada sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror serta sudah ada lampunya juga. Di sini dia ada tempat untuk kacamata, kemudian juga di sini ada bahan sejenis bludru, ada kacanya juga. Untuk di sini dia ada pengaturan untuk lampu interiornya. Kalau dinyalakan dia sudah LED jadi sudah berwarna putih, terang banget, keren nih. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof, jadi elegan sekali. Kemudian untuk di sisi penumpang depan dia ada sun visor, sudah dilengkapi dengan vanity mirror, serta sudah ada lampunya juga. Untuk hand gripnya dia sudah mode retract, mantap sekali. Dan untuk di bagian door trimnya dia desainnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita bahas untuk di bagian belakang. Untuk pintu sliding doornya bisa kita buka dari bagian kuncinya. Jadi sudah mantap sekali, kekinian banget. Dan untuk membukanya bisa dari handle pintunya ini juga ya. Oke, jadi seperti ini dia tampilan dari bagian interior belakangnya. Di sini untuk tinggikan jok, kemudian juga pengaturan kaki di bagian joknya, untuk di bagian punggung, dan di sini ada armrest juga. Untuk joknya ini dia sudah captain seat ya, jadi duduknya sendiri-sendiri. Di sini ada tulisan Odyssey dan juga mobil ini tidak begitu tinggi, jadi untuk naiknya tuh benar-benar nyaman banget, cocok untuk orang tua ya yang tidak begitu bisa naik ke daerah tinggi. Kemudian juga untuk di bagian jok depannya ini sudah gua mundurkan banget, tapi dia itu masih lega sekali. Untuk desain dari dashboardnya keren banget kalau dilihat dari bagian belakang, benar-benar mewah banget. Dan juga kalau kita lihat di sini dia ada ruang penyimpanan, kemudian juga di sini dia rata lantai ya untuk di bagian
kakinya itu bener-bener keren banget nih mobilnya. Dan di sini juga dia sudah ada armrest di bagian kanan dan kiri, jadi duduknya itu sangat lega untuk di bagian belakang, nyaman sekali. Di bagian atasnya dia sudah ada monitor dengan bentang layar 9 inch, jadi bisa nonton film. Di sini juga dia ada untuk lampunya, di sini ada port juga untuk pengaturan head unit. Kemudian di sini ada pengaturan untuk AC-nya. Di sini ada lampu interior, ada kisi AC juga 2 buah, bahkan sampai ke bagian belakangnya ya. Dan seperti ini dia tampilan dari jok row baris ketiganya. Benar-benar lega banget mobil ini, panjang sekali. Dan untuk membuka pintunya bisa dari sini ya. Dan juga untuk di bagian jendelanya bisa dibuka juga. Untuk di bagian bawahnya dia juga sudah ada cup holder serta sudah ada speaker. Dan sekarang kita akan coba untuk tutup menggunakan handle pintu di bagian sini. Keren banget nih, mewah sekali tampilannya. Dan sekarang kita akan masuk lagi ke bagian dalam mobilnya. Oke, jadi sekarang kita coba untuk menyalakan mesin dari mobil ini. Jadi tampilannya seperti apa? Yang pertama kita harus injak dulu pedal remnya, kemudian tekan tombol start stop engine. Maka ketika mesinnya menyala, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk di MID-nya itu dia full color ya, mantap sekali. Dan juga untuk di bagian head unitnya dia akan langsung menampilkan logo Honda. Untuk AC-nya di sini dia sudah touchscreen. Jadi sudah kekinian banget, sudah modern sekali. Dan di sini dia itu pengaturannya lengkap ya. Ada pengaturan untuk arah semburan angin, kipas, auto, kemudian juga sudah dual zone tentunya. Untuk pengaturan AC di bagian belakang juga bisa dikendalikan dari depan sini. Mantap sekali, ada tombol ventilasi juga. Dan di sini dia AC-nya sudah mantap, ada tombol defogger juga ya, mantap sekali. Dan desain dari AC-nya ini benar-benar menyatu dengan di bagian dashboardnya. Di sini juga head unitnya dia sudah touchscreen dan di sini sudah full color, jadi ciri khas dari Honda banget ya, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk di bagian MID-nya dia seperti ini teman-teman, keren banget. Dan kalau kita lihat di sini mobilnya sudah melaju sejauh 60 ribuan kilometer. Kemudian untuk RPM-nya dia sudah digital ya. Jadi unik banget untuk di mobil ini, ada indikator untuk eco-nya juga. Dan kalau kita lihat untuk di bagian MID-nya dia sudah modern banget, sudah kekinian. Dan tentunya untuk semuanya ini dia juga sudah digital. Jadi mobil ini sudah termasuk mobil futuristik ya, keren sekali. Dan kalau kita lihat sekarang untuk di bagian AC-nya, mobil ini dia sudah dingin banget ya. Jadi cepet banget dingin. Dan sekarang gua ingin menyalakan semua lampu dari mobil ini karena gua ingin tahu seperti apa sih tampilan dari mobil ini ketika semua lampunya dinyalakan. Jadi supaya kita ada bayangan kalau malam hari mungkin tampilan dari mobil ini seperti apa ya. Jadi di sini sudah gua hidupkan lampu hazardnya juga, lampu utama sudah gua nyalakan juga. Dan sekarang kita langsung aja lihat di bagian luarnya, oke? Jadi seperti ini dia tampilannya. Untuk di bagian spion dia tuh sudah LED, jadi sudah keren banget tampilannya, mantap. Dan seperti ini dia tampilan dari eksterior mobilnya ketika lampunya dinyalakan. Lampunya itu sudah berwarna putih, kecuali di lampu fog lampnya dia masih berwarna kuning. Dan ini benar-benar tampilannya itu futuristik banget teman-teman, benar-benar gagah dan juga tajam sekali tatapannya. Dan untuk di bagian belakangnya dia tampilannya seperti ini. Untuk di bagian plat juga dia sudah ada lampunya, dan lampu utamanya dia sudah LED. Jadi keren banget. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa like dan di subscribe ya. Sampai jumpa. Bye.